Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Di sini saya Samara Alifa Andasani akan mempresentasikan kasus saya dengan judul konjungtivitis alergi. Anamnesis adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh dokter dan pasien dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit yang diderita pasien. Dari anamnesis didapatkan hasil pasien Nyonya S, perempuan, lahir 16 Juni 1956 dengan umur 66 tahun, sudah menikah, berkebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga dan alamat di Palembang. Pasien datang dengan keluhan mata sebelah kiri gatal dan berair sejak 4 hari yang lalu sebelum masuk rumah sakit. Riwayat perjalanan penyakit, sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh mata kiri terasa gatal dan berair setelah penggunaan bulu mata palsu selama seharian. Keluhan juga disertai dengan mata merah, sering mengeluarkan kotoran, dan pasien mengeluhkan rasa pusing. Keluhan pandangan kabur, mata silau, dan juga pandangan seperti melihat pelangi di sangkal. Kemudian, pasien mencuci matanya dengan air mineral namun tidak ada perbaikan. Tidak ada riwayat pemberian obat tetes mata. Kemudian pasien berobat ke poli penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husin dan dikonsulkan ke poli mata. Riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit mata sebelumnya tidak ada, riwayat diabetes dan hipertensi tidak ada riwayat menggunakan kacamata baca, tidak ada riwayat menggunakan lensa kontak, tidak ada riwayat trauma, dan tidak ada riwayat alergi. Riwayat keluhan serupa dalam keluarga juga disangkal. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dengan status generalis masih dalam batas normal. Selanjutnya, pemeriksaan visus yang merupakan pemeriksaan tajam penglihatan jauh ataupun dekat. Pemeriksaan dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup dengan jarak 6 meter dan menggunakan Snellen chart. Pemeriksaan akan dilakukan pada kedua mata secara terpisah, dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu ataupun pada mata yang lebih sakit terlebih dahulu. Kita akan meminta pasien untuk membacakan huruf yang ditunjuk hingga pasien tidak dapat membaca lagi. Izin periksa mata yang kiri dulu ya Bu ya. Mata kanannya boleh ditutup Bu. Naik lagi Bu. Nah ya. Nanti Ibu sebutin huruf yang saya tunjuk ya Bu ya. E ya. F P T O Z L E E D I E E F G I B F U Y T T E L D P Z D ya. Pasien menyatakan tidak dapat membaca baris yang di bawahnya lagi. Kemudian kita akan meminta pasien untuk membaca dengan menggunakan pinhole untuk mengetahui apakah penurunan visus ini terjadi karena masalah refraksi ataupun bukan. Iya. Boleh untuk lagi mata sebelahnya. Nah ini yang ini sebelahnya pegang ini Bu. Ada lubangnya itu Bu. Kelihatan Bu cahayanya? Ya. Coba lagi ya Bu. Kemudian pasien masih tidak dapat membaca baris di atas garis merah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan mata kanan dengan cara yang sama. Pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif maupun objektif. Pemeriksaan secara subjektif akan menggunakan jari penderita yang melakukan palpasi pada daerah palpebra dari penderita. Lalu kita akan merasakan bagaimana tekanan dari bola mata pasien. Sedangkan untuk pemeriksaan secara objektif akan dilakukan dengan NCT ataupun non-contact tonometry. Kemudian pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menyorotkan penlight ke glabella dengan jarak 20 cm, lalu kita akan melihat refleks cahaya pada kornea dan nilai apakah simetris ataupun tidak. Visus kedua mata 6/7,5, pinhole negatif, tekanan intraokuler kanan 14,9 mm raksa, tekanan intraokuler kiri 14,5 mm raksa, kemudian kedudukan bola mata ortoforia. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta pasien untuk mengikuti gerak jari pemeriksa dari sentral ke perifer 6 arah kardinal tanpa menggerakkan kepala. Perhatikan gerakan bola mata dikatakan normal apabila gerakan bola mata baik ke segala arah dan tidak didapatkan adanya hambatan. Pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp. Di sini kita akan menilai keadaan palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Pada pasien didapatkan pada konjungtiva okulidextra sinistra terdapat injeksi konjungtiva, serta pada pemeriksaan lensa didapatkan keruh dengan pseudotest positif. Shadow test dilakukan dengan cara menyinari dengan sudut 45 derajat, kemudian kita lihat bagaimana bayangan iris yang terbentuk pada pupil.
Kemudian pemeriksaan segmen posterior dapat dilakukan dengan funduskopi direct. Pada pasien didapatkan semua masih dalam batas normal. Ini adalah gambaran foto mata pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang fluoresen test. Jadi mata pasien ditetesi dengan fluoresen lalu diirigasi. Kemudian kita lihat dengan cahaya cobalt blue apakah ada warna kehijauan yang menunjukkan adanya kerusakan pada epitel kornea. Pada fluoresen tes pasien tidak didapatkan adanya warna kehijauan yang berarti tidak ada defek pada epitel kornea. Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan diagnosis kerja adalah konjungtivitis alergi oculodextra et sinistra et causa bulu mata palsu dengan diagnosis banding berupa konjungtivitis alergi, konjungtivitis virus, dan konjungtivitis bakteri. Tata laksana yang diberikan yang pertama non-farmakologi dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien. Kemudian obat yang diberikan adalah sodium klorida dan potasium klorida, eye drop 1 tetes per 4 jam ODS, serta antazolin fosfat dan nafazolin 1 tetes per 6 jam ODS. Kemudian prognosis kuat vitambonam, kuat fungsionam, dan kuat sanasionam dubia ad bonam. Dari hasil anamnesis itu didapatkan bahwa pasien mengeluhkan mata merah, gatal, dan berair. Diagnosis banding yang dapat dipikirkan adalah konjungtivitis, keratitis, erosi kornea, uveitis, dan juga glaukoma akut. Kemudian pada pemeriksaan oftalmologis itu didapatkan bahwa kornea dan pupil dalam batas normal, maka keratitis dapat disingkirkan, erosi kornea juga dapat disingkirkan, kemudian uveitis itu juga dapat disingkirkan. Kemudian tidak ada pula defek lapangan pandang, serta tidak ada peningkatan tekanan intraokuler dan juga tidak ditemukan adanya kelainan diskus optikus, maka glaukoma dapat disingkirkan. Jadi konjungtivitis adalah hiperemis konjungtiva yang berhubungan dengan sekret yang mungkin encer, mukoid, atau mukopurulen ataupun purulen yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun fungi, parasit, dan juga alergi. Definisi dari konjungtivitis ini sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien, yaitu konjungtiva berwarna kemerahan atau hiperemis serta didapatkan adanya sekret. Kemudian untuk membedakan konjungtivitis virus, bakteri, dan alergi itu dapat dilihat dari manifestasinya. Seperti rasa gatal itu biasanya muncul pada konjungtivitis alergi, kemudian pada konjungtivitis virus itu biasanya matanya akan lebih berair. Lalu selain itu dari sekretnya juga pada konjungtivitis bakteri itu akan lebih kental atau biasa kita kenal dengan purulen ataupun mukopurulen. Selain itu pada konjungtivitis virus itu akan lebih sering terlihat adanya adenopati preaurikular. Nah, lalu selain itu konjungtivitis virus juga biasanya akan menunjukkan adanya gejala-gejala prodromal seperti sakit tenggorokan dan juga demam. Pada kasus ini pasien mengeluhkan adanya rasa gatal, kemudian matanya juga berair, injeksi yang menyeluruh, kemudian sekretnya juga jernih dan encer, serta tidak ditemukan adanya adenopati preaurikular. Hal ini sesuai dengan gejala dari konjungtivitis alergi, disertai ada pula riwayat penggunaan bulu mata palsu yang diperkirakan menjadi alergen. Oleh karena itu, pasien kemungkinan mengalami konjungtivitis alergi. Pada konjungtivitis alergi terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi pertama-tama alergen itu akan tiba di konjungtiva yang kemudian akan mengaktifasi T helper 2 untuk segera merangsang pembentukan IgE oleh sel B. Nah, kemudian akan terjadi reaksi silang antara IgE dan juga sel mast sehingga akan terjadi degranulasi dari sel mast. Nah, degranulasi sel mast ini akan menyebabkan pelepasan dari mediator-mediator inflamasi seperti histamin, proteoglikan, asam hidrolase, prostaglandin, dan juga lainnya. Nah, hal inilah yang akan mengaktifasi respon alergi. Respon inflamasi akut ini akan terjadi dalam waktu 30 menit. Kemudian dalam beberapa jam setelahnya baru diikuti dengan reaksi late phase yang diperantarai oleh eosinofil, neutrofil, dan limfosit. Mata berair merupakan respon proteksi tubuh terhadap sensasi benda asing. Jadi ketika mata kita merasakan ada benda asing, akan terjadi respon seperti peningkatan aliran aqueous humor dan juga ekskresi air mata yang mengandung dengan substansi antimikroba. Nah, karena pada konjungtivitis itu rasanya seperti ada benda asing, maka mata kita juga akan mengeluarkan respon yang sama. Hal inilah yang menyebabkan adanya mata berair pada konjungtivitis. Ketika terjadi inflamasi, tentunya biasanya pembuluh darah kita itu akan mengalami vasodilatasi untuk mempercepat pergerakan sel-sel menuju ke daerah yang terjadi inflamasi. Nah, hal ini juga sama terjadi pada konjungtiva. Jadi ketika terjadi inflamasi pada konjungtiva akan terjadi pula vasodilatasi dari pembuluh darah di konjungtiva. Hal inilah yang menyebabkan adanya injeksi konjungtiva dan mata merah.
Lalu ketika terjadi konjungtivitis itu kan terjadi kerusakan pada epitel konjungtivanya. Nah, hal ini menyebabkan sel-sel inflamasi seperti neutrofil, eosinofil, basofil, dan lain-lain itu bermigrasi dari stroma menuju ke lapisan epitel. Nah, dalam perjalanannya sel inflamasi ini akan bercampur dengan fibrin dan juga mukus yang kemudian akhirnya membentuk eksudat dan menjadi sekret pada margo palpebra. Jadi tata laksana pada konjungtivitis ini ada non-farmakologi dan juga farmakologi. Tata laksana non-farmakologi dilakukan edukasi kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya, yaitu konjungtivitis itu merupakan peradangan pada konjungtiva yang disebabkan oleh alergi, sehingga perlu diinformasikan pula pada pasien untuk menghindari paparan alergen yang dapat menjadi akibatnya. Nah, selain itu juga diberikan edukasi mengenai obat-obatan yang akan diberikan, seperti diberikan sesuai dengan jadwalnya, kemudian diedukasi pula bagaimana cara meneteskan obat. Sebelum meneteskan obat itu cuci tangan terlebih dahulu, lalu tidak menyentuh ujung tetes obat, dan juga menjaga kebersihan dari obat tersebut. Nah, selain itu juga dijelaskan mengenai perawatan umum tentang kondisi mata alergi, seperti dilarang untuk menggosok-gosok mata, lalu setelah itu juga gunakan artificial tears, dan juga kalau misalnya matanya terasa gatal itu dilakukan kompres dingin. Jadi untuk tata laksana farmakologisnya dapat diberikan berbagai macam bentuk agen topikal dan juga oral. Jadi untuk manajemen lini pertama itu ada antihistamin atau vasokonstriktor yang dijual dengan bebas. Biasanya itu ada antazolin fosfat, nafazolin, ataupun yang lain-lain. Lalu untuk manajemen yang lini kedua itu adalah antagonis reseptor histamin H1 yang generasi kedua. Nah, ini lebih efektif dibandingkan vasokonstriktor tetapi jauh lebih mahal. Nah, pilihannya itu bisa feniramin maleat atau emedastin dan juga lain-lain. Nah, apabila kondisinya menetap ataupun terjadi rekorensi, itu bisa diberikan mast cell stabilizer seperti kromolin sodium, nedokromil, ataupun juga pemerolas. Kemudian selanjutnya juga bisa diberikan gabungan antara antagonis reseptor H1 dan juga mast cell stabilizer seperti olapatadin. Nah, apabila pasien datang dengan keluhan berat, misalnya ada edem palpebra, itu bisa diberikan kortikosteroid oral sebagai agen antiinflamasinya, seperti ketorolac trometamin. Kemudian apabila pasien mengalami efek sistemik tambahan, itu juga bisa diberikan antihistamin oral seperti levoceterizine, cetirizine, atau fexofenadine. Kemudian prognosis kuat vitam bonam karena tidak mengancam nyawa, lalu kuat fungsionam dubia ad bonam karena tidak mengganggu fungsi penglihatan, dan juga kuat sanasionam dubia ad bonam karena penyembuhan dapat terjadi secara sempurna tanpa adanya komplikasi, tetapi masih ada kemungkinan akan terjadi rekurensi. Sekian presentasi saya, terima kasih.